Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan doa online GBI Suryani. Biarlah kita boleh bersama-sama berdoa, boleh bersama-sama tetap berharap kepada Tuhan. Terlebih dalam masa-masa seperti ini, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam malam hari ini kita boleh bersama-sama seperti rusa yang haus. Kita rindu akan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, juga di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara berdoa pada malam hari ini. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, kita meminta kepada Tuhan memuaskan kita dengan hadirat-Nya yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Amin Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, kami katakan kepadamu malam hari ini Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Kami rindu Engkau bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, puaskan kami di dalam hadirat-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti
bagimu segala sembah kami Tuhan. Kau yang puaskan kami dalam hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesukaan besar, ada ketenangan jiwa yang Kau Allah yang puaskan. Terima kasih bahwa kami lebih dekat padamu, bahwa kami lebih dekat mengenalmu. Terima kasih Yesus. Di dalam syafaat kaya masih rabu. Haleluya, dalam syafaat karabu. Haleluya. Di dalam syafaat kaya nama Yesus. Dalam syafaat kaya masih. Kau Allah kami yang baik, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh datang kembali merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kami perlu Engkau menyegarkan roh kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Seperti rusa yang haus akan Engkau, demikianlah kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Dengan haus dan lapar akan Engkau. Puaskan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami menyatakan kepadamu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan yang berlimpah-limpah itu dalam hidup kami. Tuhan memberi kekuatan pada saat kami sakit. Tuhan memberi kekuatan pada saat kami dalam pergumulan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Tidak pernah pantang mundur Tuhan dalam mengiring kepada Tuhan. Dalam hal apapun juga kami tetap mau berkata kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang sangat baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan bahwa Engkau tetap baik Tuhan. Seperti pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
Katakan Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus, kami taruh pengharapan kami padamu, kami taruh iman kami kepadamu Yesus. Katakan kuasa-Mu Tuhan, katakan kuasa-Mu di tengah kami Yesus. Berfirmanlah bagi kami. Kami percaya bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau segala sesuatu mungkin Tuhan. Terima kasih Bapa, buat malam hari ini kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat kami bersekutu bersama dengan Engkau, kami percaya Engkau hadir Tuhan, menyertai persekutuan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Katakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan selama masa ini Tuhan kami tetap diperkuat oleh firman-Mu, bahwa firman-Mu iya dan amin Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami, dan menyerahkan firman Tuhan malam hari ini, dan rapi hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala puji dan bersyukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali sore ini saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI Suryani untuk kita boleh sama-sama mempersiapkan sebelum kita doa. Ya, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan biarlah kebenaran firman Tuhan sore ini boleh memerdekakan kita semua. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah lengan Tuhan yang siap menopang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan sama-sama dari Mazmur 98 ayat 1-9. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di Mazmur 98 ayat 1 tadi dikatakan bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jadi betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang lengannya itu kuat, dikatakan lengannya itu kudus dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ingat pada waktu saya masih kecil, salah satu hobinya saya adalah saya itu bergelantungan di tangan papi saya. Kebetulan papi saya hobinya angkat berat, jadi tangannya sangat kokoh. Dan saya biasanya pegang tangannya, kemudian ayah saya akan putar kiri dan kanan. Dan saya sangat bersuka cita ketika saya bisa bergelantungan seperti itu kepada ayah saya. Kenapa saya mau melakukannya? Satu, karena saya kenal siapa papi saya. Saya tahu papi saya tangannya kokoh.
Dia akan menopang saya dan tidak membiarkan saya jatuh. Yang kedua adalah saya tahu dengan pasti papi saya tidak akan melepaskan dan membiarkan saya jatuh. Jadi dari peristiwa itu, ketika saya kecil, saya suka bergelantungan di tangan papi saya. Karena saya tahu tangan papi saya kokoh, tangan papi saya sanggup menahan saya. Satu kata yang pertama adalah saya tahu siapa papi saya. Yang kedua, saya mengenal karena saya bergaul setiap hari. Saya tahu bagaimana papi saya melatih tangannya dari mulai beban yang 1 kilo, 2 kilo, sampai puluhan kilo. Dan yang terakhir adalah saya mempercayainya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita berada pada tangan Tuhan yang kokoh, ya. Bahkan ada satu firman Tuhan dikatakan di Mazmur 37 ayat 24, di situ dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dia akan menopang kita. Bagaimanapun situasi kita hari ini, mungkin kita merasa diri kita lemah, merasa diri kita hari ini tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Tapi percayalah, janji Tuhan katakan bahwa kita ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat, tangannya yang kudus, tangannya yang tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Beberapa hari yang lalu, seorang tokoh anak bangsa Indonesia meninggal. Itu Bapak Jakub Utama, ya. Nah, saya tidak terlalu tahu banyak tentang beliau. Jadi kalau dibilang tahu, akhirnya saya coba cari tahu. Saya hanya tahu beliau adalah seorang guru, seorang wartawan, pendiri Kompas Group, kemudian mendirikan Gramedia. Saya tahu, tapi apakah saya mengenal Pak Jakub Utama? Tidak. Apakah saya mempercayai beliau? Tentu saya tidak mempercayai beliau karena saya tidak pernah mengenal siapa beliau yang sesungguhnya. Walaupun ketika saya mencoba membaca, ternyata ada banyak cerita kehidupan seorang Jakub Utama yang luar biasa. Bahkan orang melabel beliau sebagai seorang yang sangat kerakyatan. Dia punya banyak keberhasilan, tapi dia tetap humble, dia tidak pernah sombong, dia tetap mempertahankan kerakyatannya. Nah, sama seperti itulah di dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Apakah hari ini posisi kita bersama dengan Tuhan hanya sebatas tahu saja bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan itu Tuhan yang sanggup menopang kita, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan, tidak bergaul karib dengan Tuhan. Saya pernah berpikir bahwa saya sudah mengenal Tuhan dan saya merasa saya sudah bergaul karib dengan Tuhan. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidup saya, khususnya di hari-hari ini, dengan kesibukan, dengan tantangan, dengan masalah, seringkali ternyata saya akhirnya tersadar bahwa pengenalan saya sama Tuhan itu tidak sedalam yang saya pikirkan. Saya masih berada hanya di permukaan. Sehingga ketika angin badai mulai berhembus, saya juga mulai merasakan, Tuhan teh sanggup nggak ya nolong saya? Tuhan itu bener nggak jagain saya supaya saya sampai tidak tergeletak? Akhirnya saya balik lagi. Pertanyaannya adalah, Sarah, seberapa banyak waktumu yang kamu pakai untuk bergaul dan mengenal aku lebih dalam? Seringkali waktu saya lebih banyak saya bergaul dengan keluarga, saya bergaul dengan pekerjaan saya di kantor, saya lebih banyak bergaul dengan hobi saya dibandingkan saya bergaul dengan Tuhan. Sehingga wajarlah ketika saya ditanya, seberapa engkau mempercayai aku? Mungkin mulut saya akan bicara, Tuhan, saya mempercayai Tuhan 100%. Tapi dalam hati saya, Tuhan tahu seberapa besar percaya saya kepada Tuhan. Dan sore ini Tuhan mau mengingatkan kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yuk kita bergeser dari posisi kita hanya sebatas tahu kalau kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu ada lengan Tuhan yang kuat, tapi kita harus mengalami di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita merasakan bagaimana
tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang kita. Ada satu ilustrasi yang mungkin seringkali kita lihat ketika kita ada di gereja. Ketika anak sekolah minggu yang kecil-kecil, kemudian dia bermain di tangga. Biasanya ya, anak kecil itu tidak merasakan ketakutan ketika mereka merangkak dan mulai naik dari satu anak tangga ke anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Kenapa anak kecil ini tidak merasa takut? Karena dia tahu persis di belakang dia ada ibunya yang menjaga, yang akan memegang dia ketika dia jatuh. Nah, seperti itulah Tuhan bersama dengan kita. Yang Tuhan mau adalah hari-hari ini kita mulai tahu, mengenal, dan belajar mempercayai Tuhan. Yuk kita mulai naik lagi dari perkara-perkara rohani yang kita jalani setiap hari. Sudahkah rohani kita menjadi lebih baik di masa-masa ini? Sudahkah kita mengalami Tuhan di hari-hari kita sehingga kita tidak lagi ada di dasar, tapi setiap hari rohani kita naik menjadi lebih tinggi, dan satu kali kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan dari kata orang aku mengenal Engkau, tetapi aku hari ini mengalaminya dan aku tahu persis bahwa Tuhanlah yang menolong aku, yang menyelamatkan aku. Tuhanlah yang akan membawa aku dalam pengalaman-pengalaman rohani yang baru. Satu ayat yang terakhir ada dua ayat terakhir yang mungkin saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mazmur 89 ayat 14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Ya, punyamulah lengan yang perkasa katanya. Terus tangannya kuat dan tinggi tangan kananmu. Dan yang terakhir di Yesaya 41 ayat 10. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya bacain. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Tuhan mau kita boleh melihat perkara-perkara rohani di depan kita ini menjadi sesuatu yang lebih besar, bukan yang kecil. Dari perkara yang kecil, Tuhan percayakan menjadi perkara-perkara yang besar. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak hanya sekedar tahu dan mengenal, tapi aku tetap mempercayai Tuhan. Apapun tantanganku, aku akan tetap berkata. Bersama dengan Tuhan, aku akan lihat perkataan-perkataan Tuhan. Aku akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dan perbuatannya yang ajaib itu dikerjakan dalam hidup kita. Dalam setiap aspek hidup kita, segala perkara kita lewati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa karena kita tahu ketika kita berdoa disitulah kemenangan kita. Disitulah apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ambil kemenangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini firman-Mu katakan bahwa Engkau adalah tangan-Mu kuat Tuhan. Engkau memegang setiap kami dan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang sore ini akan bersama-sama berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami kembali Tuhan, untuk kami boleh terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang mulai biasa-biasa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kobarkan api-Mu di dalam kami, supaya kami boleh melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Kami boleh melihat setiap janji-Mu digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, biarlah sore ini boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang berbeban berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kelegaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh meteraikan firman-Mu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak perlu takut bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak perlu gentar dan khawatir bersama dengan Engkau.
Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mau ambil kemenangan-Mu Tuhan. Kemenangan atas keuangan, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas setiap masalah dan pergumulan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami ada, dimanapun Engkau menempatkan kami berdoa jadikan kami berkat-Mu. Jadikan kami Tuhan pendoa-pendoa-Mu, dan kami boleh bersuka cita ketika kami boleh melihat kemenangan yang daripada Tuhan itu boleh terjadi atas setiap kami, apapun yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami, percaya kami 100% hanya kepada Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan apapun mempengaruhi hidup kami, mempengaruhi iman dan percaya kami. Dan kami mau katakan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore ini, kami siap untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah didengarkan malam hari ini bagi kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, bukan hanya kita dengarkan, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bagi pokok-pokok doa, bagi gereja kita, bagi jemaat, bagi ibadah-ibadah, bagi banyak hal, bagi Indonesia, bagi kota Bandung. Pokok doa akan ditampilkan setelah ini, dan Bapak Ibu Saudara boleh berdoa secara pribadi maupun berdoa bersama keluarga, bersama-sama menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita malam hari ini, dan Dia menyediakan satu jawaban yang terbaik bagi setiap doa-doa kita. Mari kita mau berdoa. Haleluya.
Puji Tuhan, kita sudah menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita malam hari ini, bahwa apa yang dikerjakan Tuhan semua baik adanya. Kita akan menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberi kita kekuatan yang berlimpah-limpah, bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita semua baik di tangan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri doa kita malam hari ini, diberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa mulai hari Rabu depan tanggal 23 September kita akan memulai doa di gereja ya. Namun doa ini tetap disiarkan di YouTube live streaming ya, buat Bapak Ibu yang selama ini mengikuti doa online, tetap mengikuti doa online. Dan bagi Bapak Ibu yang bisa ikut hadir di gereja untuk kita doa bersama-sama, diperbolehkan dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu sekali lagi diberitahukan mulai Rabu depan tanggal 23 September akan diadakan doa atau persekutuan doa di gereja, dan persekutuan doa tersebut akan ditayangkan live streaming pada jam 6 sore. Ya, sekali lagi akan ditayangkan live streaming pada jam 6 sore. Tidak seperti biasa kalau kita selama ini doanya diadakan 6:30, hanya ada perubahan waktu. Demikianlah pemberitahuan kepada Bapak Ibu, dan tentunya akan nanti diberitahukan pada grup GBI Suryani untuk lebih jelasnya lagi. Mari kita akhiri kebaktian atau persekutuan doa online malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa. Kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, oh Tuhan, mendengarkan, dan oh Tuhan, menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian malam hari ini. Berkati oh Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti doa online ini. Engkau tahu setiap keberadaan mereka Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka.
Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam setiap pergumulan yang dihadapi ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan yang daripada Tuhan. Kau yang memberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan dari seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat rencana doa hari Rabu depan tanggal 23 September akan dimulai persekutuan doa di gereja, namun Tuhan juga akan ditayangkan langsung melalui video online. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati rencana dan acara ini, dan kami mau perlindungan Allah serta berkat Allah senantiasa dicurahkan atas kami, atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami akhiri persekutuan doa online kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.